وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Bulan suci Ramadan, jika masih dalam keadaan iman Islam dan di dalam lindungan serta rahmat Allah, mudah-mudahan nikmat yang besar ini selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah yang am maupun yang khas, ibadah yang umum maupun yang khusus, hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama makhluk Allah, terutama manusia. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh dosa dan maksiat, penuh kekejaman dan kemungkaran yang kita kenal dengan jahiliyah, menjadi kehidupan yang damai, kehidupan yang selamat dunia akhirat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu pemelihara dan pengatur alam semesta, dan sekaligus nanti Allah yang akan mengakhiri alam semesta ini untuk pindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya, khalidina fiha, tidak ada batas. Bagi orang mukmin yang menghadap Allah nanti, mendapat ridhonya, insya Allah akan langsung dimasukkan dalam surganya. Bagi orang mukmin yang belum diridhoi oleh Allah karena dosanya masih terlalu banyak sehingga belum diampuni, tentu akan transit di neraka terlebih dahulu beberapa waktu sesuai dengan pelanggarannya dan sesuai dengan ketentuan Allah. Apabila Allah sudah mengampuni dan sudah meridhoi, maka ia akan dipindah ke surga untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi ke neraka karena wis kapok. Bagi orang ghairul Islam, minal kafirin wal musyrikin, semuanya di neraka jahanam, otomatis podo pating glundung dewi-dewi tanpa diperintah. Dasare nopo? Surat Al-Bayyinah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu dari ahlul kitab, ay al-yahud wal nasara wal musyrikin, fi nari jahannama, semuanya di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal abadi, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk manusia. Semoga kita semua pada ada di tingkatan yang pertama, yaitu menghadap Allah, mendapat ridhonya dan langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bunga noyok ini lho, amin kok titik tok. Amin. Mesti ini lah sing tegas, sing semangat, sing buanter. Ora kurang lebih suarga mboten. Ora nek boten purun kula mawon. Insya Allah panjenengan semua asal tetap bertakwa kepada Allah akan dijaga.
dijamin masuk surga. Jamaah rahimakumullah, kali ini saya akan mengupas sedikit tentang tema ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat tapi masuk neraka. Kurun apa boleh? Aneh apa boleh? Ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat kok mlebu neraka? Aneh. Siapa dia? Siapa mereka? Mari kita bahas. Monggo. Jamaah rahimakumullah. Orang-orang tersebut ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, tetapi masuk neraka diantaranya adalah pertama orang yang berbuat syirik. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun beramal baik lainnya, kalau dia syirik pasti masuk neraka. Jelas. Kok bisa Ustaz? Kok dahulu kersa? Lho sing ngomong iki mboten kula, sing dawuh sing firman iki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula namung nyampe noto. Napa dalil Ustaz? Surat An-Nisa ayat 48. Mangke panjenengan pirsani, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Berarti syirik ini karena tidak diampuni oleh Allah, tentu dia dapat sanksi, dan sanksinya besar, yaitu nanti masuk neraka. Yang selain syirik, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Kalau Allah berkehendak kepada siapapun yang dikehendaki Allah, pasti akan diampuni oleh Allah. Ini sebab yang pertama. Jangan sampai kita berbuat syirik walaupun kecil, walaupun sedikit. Ya. Di ayat lain seluruh amalnya bakal dihapus semua oleh Allah, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka itulah tempat seburuk-buruk bagi orang yang berbuat musyrik. Yang kedua adalah karena orang sholatnya lalai, ya, lalai atau melalaikan diri. Wawailul lil musholli, celakalah bagi orang yang sholat. Wong sholat kok malah celaka. Celaka di situ artinya masuk neraka wel. Orang sholat kok masuk neraka wel. Apa sebabnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai atau melalaikan diri. Ya. Lalai itu nek eling yo salat, ya, nek ora eling yo ora salat. Nek seneng salat, nek gak seneng gak salat, ya. Atau lalai itu juga mempermainkan salat, salatnya dulinan, ya, salatnya orang temenan. Salat 23 rakaat 7 menit, koyo apa mulai imami mbek makmumi. Contoh sholat tarawih di daerah tertentu, ya, dan di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, dan sekarang berkembang di mana-mana. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, super kilat, ya, koyo pari ditendang angin, ya, imamnya ngadeg, makmumnya bisa sujud, imamnya sujud, makmumnya lagi ngadeg. Dari koran karet kabeh, ya, gak karuan, kacau. Nah, itu termasuk lalai, ya. Soalnya orang lalai juga waktu akan kena virus pilek, ya sholat di masjid di mana-mana, ya. Kampung-kampung dadangi masuk masjid bawa karpet, gitu ya. Pilek itu apa? Arab pilihan legislatif, utawa apel kada, utawa apel grup, utawa apel pres, sholatnya di syuting, ya, dituduh-tuduh, ya, diberitakan, si A calon DPR tingkat ini sholat di masjid Al-Islah bawa karpet rong truk